Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu kisah paling memilukan dan paling mengerikan yang pernah terjadi di Amerika. Yang hal ini cukup menggegerkan pada saat itu. So, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada tanggal 16 Januari di tahun 1947 di Los Angeles, kota ini tuh sempat diselimuti oleh kabut yang cukup tipis yang lazim sebenarnya di musim dingin. So ada seorang wanita bernama Betty Bersinger. Dia ini bisa dibilang adalah seorang ibu muda gitulah yang pada saat itu memutuskan untuk jalan-jalan bersama putri kecilnya di kawasan Leimert Park. Bisa dibilang Leimert Park ini tuh lingkungan perumahan yang cukup tenang sebenarnya, dan kalau kita lihat juga cukup cozy gitu karena dia tuh berada di sisi barat kota. Nah, ketika mereka itu sampai di sebuah lahan kosong di pinggir jalan, mereka melihat sesuatu yang dari kejauhan tuh seperti manekin dari toko yang dibuang oleh orang. Sebenarnya dia sempat nggak terlalu peduli ketika melihat hal itu. Tapi ketika dia mencoba untuk mendekat, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Karena manekin ini kulitnya terlalu pucat untuk sebuah manekin dan bentuknya juga terlalu realistis. Betty akhirnya menyadari sebenarnya apa yang dia lihat. Dan akhirnya Betty segera berlari dan mencari telepon umum serta menghubungi kepolisian. Tidak berlangsung lama, tim LAPD yang tiba di lokasi itu mendapati pemandangan yang gak biasa, bahkan bagi para penyidik berpengalaman sekalipun di masa itu. Karena mereka menemukan tubuh seorang wanita muda yang tergeletak di atas rumput dan terpotong menjadi dua bagian tepat di pinggangnya. Dengan kedua bagian yang diletakkan secara terpisah. Namun tetap dalam posisi yang tampak disengaja dengan bagian atas yang mungkin berjarak sekitar 30 cm-an lah. Ketika dilihat, wajah korban ini mengalami luka sayat di kedua sudut mulut yang memanjang ke area telinga, dan ini cukup disturbing, astagfirullah. Di mana tubuhnya itu juga telah dicuci bersih pada saat itu, dan jika dilihat lagi, para penyidik menemukan tidak ada setetes pun darah di tanah di sekitar jasad tersebut. Hal itu langsung menjadi petunjuk pertama bagi para penyelidik gitu. Di mana mereka berkesimpulan bahwa kemungkinan pembunuhan ini itu tidak terjadi di lokasi itu, namun lokasi yang sangat jauh dari tempat itu, di mana si tersangka ini memang seakan-akan membawa si korban ini ke tempat tersebut dengan sangat hati-hati sebelum sampai di lokasi Betty berada. Akhirnya korban pun diidentifikasi beberapa hari kemudian, dan melalui sidik jari yang cocok dengan arsip FBI, akhirnya wanita ini ketahuan siapa. Wanita tersebut bernama Elizabeth Short. Dia lahir di 29 Juli tahun 1924 dari Medford, Massachusetts. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, dari kemarin-kemarin banyak kasus tuh di lokasi ini di Massachusetts. What's wrong with Massachusetts, guys? Nah, bukti forensik tuh akhirnya ditemukan ya. Jadi ketika tim forensik itu mencoba untuk menganalisis si jasadnya ini, akhirnya gambaran tentang siapa tersangkanya tuh mulai terbentuk. Namun di saat yang sama, memang para penyelidik cukup sulit sebenarnya untuk mencari tahu siapa pelaku yang melakukan hal ini ke tubuhnya si Elizabeth. Karena kita tahu kalau Elizabeth ini tubuhnya dibagi dua gitu dengan semacam teknik tertentu yang disebut sebagai hemicorporectomy, yaitu semacam pemotongan di antara vertebrata
tumbal kedua dan ketiga gitulah, di mana saya tidak paham sebenarnya dengan teknik-teknik ini, tapi yang jelas ya cukup terstruktur untuk dilakukan oleh orang biasa, dan seakan-akan pelakunya tuh punya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana anatomi tubuh manusia dan alat apa yang tepat untuk dia gunakan dan memungkinkan pelaku bekerja dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa. So pada akhirnya hasil otopsi itu juga menunjukkan bahwa korban itu meninggal akibat pendarahan dan shock akibat luka di kepala dan wajah. Jadi korbannya itu meninggal bukan karena dipotong ya, tapi ya pemotongannya tuh malah justru dilakukan setelah kematiannya. Dan tanda-tanda ikatannya juga ditemukan di pergelangan tangan si Elizabeth ini, ya Allah, dan pergelangan kakinya gitu lah. Yang ini mengidentifikasikan bahwa Elizabeth itu sempat ditahan dalam waktu yang tidak sebentar sebelum meninggal. Pada akhirnya, para dokter forensik juga memperkirakan bahwa mungkin aja si Elizabeth ini tuh mengalami penyiksaan selama berjam-jam dan kemungkinan lebih dari 1 hari, karena faktanya bahwa tubuhnya itu dicuci bersih dan dikuras darahnya secara menyeluruh sebelum dibuang. Yang ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki akses ke fasilitas dengan air mengalir dan ruangan yang cukup untuk menangani prosedur yang seperti ini. Karena ya tidak ditemukan sidik jari dan jejak kaki gitu atau bukti fisik lainnya yang ada di lokasi penemuannya gitu. Karena ya ini seakan pelaku tuh membawa jasadnya dengan kendaraan dan menurunkannya gitu lah, langsung biur gitu lah, ditinggal aja gitu. Jadi memang tidak ada jejak kaki sama sekali. Bagi para penyidik di LAPD tentunya ini adalah cukup membingungkan gitu, karena mereka akhirnya semakin banyak menerka-nerka, karena ya mereka tahu bagaimana si Elizabeth ini diperlakukan, tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya pelakunya. Namun yang jelas mereka akhirnya menemukan titik-titik tertentu yang menandakan sepertinya pelaku ini adalah orang yang terorganisir. Oke, kita akan balik lagi ke Elizabeth ya, yaitu korban yang ditemukan oleh Betty. Elizabeth Short ini tuh lahir dan besar di Massachusetts, dan dia adalah anak dari Cleo Short dan juga Bobby Mashoyer. Dan bisa dibilang masa kecilnya juga nggak mudah. Ayahnya itu menghilang saat Elizabeth itu masih kecil ya kan, dan keluarganya juga menjalani masa-masa sulit selama era depresi besar. Jadi di Amerika tuh pernah ada yang namanya The Great Depression teman-teman. Itu kalau kita baca ceritanya ya, gila sih. Nah, si Elizabeth itu tumbuh dengan kesehatan yang sebenarnya juga nggak terlalu kuat gitu, karena dia juga pernah mengalami masalah pernafasan juga yang membuat dia dianjurkan untuk tinggal di iklim yang lebih hangat. Nah, kondisi itulah yang mungkin ya membawa si Elizabeth itu ke California. Jadi ketika pertama kali si Elizabeth itu sampai di Los Angeles pada pertengahan 1940-an, ini Indonesia OTW merdeka ya kan. Akhirnya dia mengikuti gelombang besar, di mana memang pada zaman tersebut anak-anak muda di Amerika itu emang mereka kabur aja dulu gitu kan ke kota-kota dengan harapan menemukan karir di industri yang lebih gede seperti industri hiburan. So ya akhirnya bekerja dong di beberapa pekerjaan serabutan, dan bahkan diceritakan kalau Elizabeth itu pernah tinggal di Florida, di mana itu tempatnya ya dekat dengan beberapa pria yang kemudian diperiksa oleh polisi. Namun tentu karena hidupnya itu tidak mudah, jadi Elizabeth pun berpindah-pindah ya kan tempat tinggalnya, dari antara kos ke kos lain, rumah kenalan ke rumah kenalan lain, bahkan ke hotel-hotel murah. Mungkin sama seperti saya gitu kan, pada saat ini masih suka pindah-pindah tempat, tapi yang jelas yang penting saya tidak terikat pinjol dan yudol gitu. So berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengenalnya gitu kan, Elizabeth ini adalah sosok yang mungkin ramah namun sulit dikenali secara mendalam sebenarnya oleh banyak orang yang memang mengenali wajahnya gitu, karena ya dia nggak tahu ya, mungkin ya dia tuh bisa dibilang ya sedikit orang yang benar-benar mengenal si hidup Elizabeth ini. Dan kasus ini dijuluki sebagai kasus merinding gua anjir asli, Black Dahlia. Kenapa kok bisa disebut kasus Black Dahlia? Oke. Sebenarnya gue udah baca sih story-nya ini, tapi astagfirullah. Karena gini, cerita tentang si Elizabeth ini itu tuh sering muncul gitu di berbagai apotik lainnya di wilayah Long Beach, yang mana ini mengacu pada kebiasaan si Elizabeth itu pakai pakaian gelap dengan bunga dahlia di rambutnya, serta memang ada semacam tren gitulah pada saat itu yang disebut sebagai tren
The Blue Dahlia gitu. Setelah kematian si Elizabeth, akhirnya julukan itu pun diambil alih oleh para pers gitu kan, pers gitu. Dan menjadi identitas yang mungkin digunakan sebagai identitasnya si kasus si Elizabeth ini. Pertanyaannya adalah kronologisnya gimana sih gitu kan. Nah gini, sebenarnya terakhir kali Elizabeth tuh terlihat ya pada malam di 9 Januari di tahun 1947. Nah pada saat itu ada seorang pria bernama Robert Redmanley yang kemudian diperiksa ya kan oleh kepolisian, namun gak dijadikan tersangka. Si Robert ini mengantar si Elizabeth ke Hotel Biltmore di pusat kota Los Angeles. Nah Robert itu melihatnya masuk ke lobi sebenarnya. Ya udahlah, lalu dia pergi gitu. Dan iya nggak tahu juga si Elizabeth itu mau kemana itu kan. Dan 6 hari kemudian jasadnya itu ditemukan di Leimert Park. Nah sekitar seminggu setelah penemuan jasad si Elizabeth ini, akhirnya ada sebuah paket yang dikirimkan ke kantor redaksi Los Angeles Examiner gitu. Dimana pengirimnya itu menggunakan potongan huruf dari berbagai koran gitu untuk menyusun pesannya. Nah, ini adalah cara yang dilakukan oleh biasanya kayak semacam orang-orang jahat itulah untuk menghindari identifikasi tulisan tangan gitu. Nah, isi paket tersebut adalah barang-barang pribadi miliknya si Elizabeth seperti kartu jaminan sosial ya kan, terus akte kelahiran dan sebuah buku alamat dengan beberapa nama yang telah dihapus. Pengirim juga menyebutkan kalau dirinya tuh sebagai The Black Dahlia Avenger gitu. Jadi surat-surat susulan juga terus berdatangan ya kan ke kantor tersebut, dan stylenya gayanya bervariasi itu antara mencoba untuk memprovokasi dan juga mengejek di saat yang sama, seolah-olah pengirimnya itu menikmati perhatian yang ditimbulkan oleh kasusnya ini. Gila nih, NPD level Avenger gitu. Polisi dan para ahli grafologi akhirnya bekerja dong menganalisis setiap detail ya kan. Namun tidak pernah berhasil tuh. Nah, akhirnya mereka mencoba untuk mengaitkan surat-surat itu secara definitif gitu lah ya kan. Ala-ala orang-orang yang memang sudah pro di bagian itu ya. Di mana mereka juga melakukan pemeriksaan ke ratusan orang yang diduga sebagai tersangka. Mulai dari kenalannya si Elizabeth hingga orang yang mengaku kalau dia adalah pelakunya. Namun dari semua nama yang pernah masuk dalam lingkaran penyelidikan, satu nama yang paling banyak dikaji oleh peneliti independen dan para kriminolog adalah Dr. George Hodel. Siapa sih si Hodel ini? Nah, Hodel ini bisa dibilang adalah dokter yang berpengaruh di LA di era 1940-an, dan dia punya latar belakang medis yang kuat banget dan jaringan sosialnya juga luas banget, serta orang ini tuh punya reputasi sebagai sosok yang cerdas namun kontroversial dalam kehidupan pribadinya. Pada tahun 1949 dia juga pernah diadili dalam kasus pelecehan terhadap putrinya sendiri. Gila. Meskipun pada akhirnya dia dibebaskan. Nah, selama masa penyelidikan kasus tersebut ya, LAPD itu memasang alat penyadap di rumahnya. Dalam salah satu rekaman yang kemudian ditemukan oleh Steve Hodel, yaitu putranya sendiri ya kan, yang memang juga mantan detektif pembunuhan di LAPD. Ini gila sih, plot twist banget sih ya. George itu terdengar dalam percakapan yang mungkin agak sedikit menyinggung kasus Black Dahlia inilah gitu. Yang mana Steve ya kan, itu seakan-akan menjawabnya dengan seakan dia tahu kasus ini gitu lah. Dan memang Steve Hodel ini menghabiskan lebih dari 2 dekade meneliti kasus ini secara independen juga sebenarnya. Dan ya setelah dia menemukan foto-foto di album pribadi ayahnya yang memperlihatkan seorang wanita dengan kemiripan fisik yang colok dengan Elizabeth Short, akhirnya ia mempublikasikan temuan-temuannya dalam beberapa buku, dan dia juga berargumen bahwa latar belakang medis ayahnya dan juga koneksinya di LA serta pola perilaku yang konsisten dengan profil pelaku dalam kasus ini itu kurang lebih mirip. Namun hipotesisnya Steve Hodel itu tetap merupakan hipotesis aja, karena tidak ada dakwaan juga yang pernah diajukan terhadap si George Hodel ini. Nah, dalam kasusnya si Elizabeth Short ini tentu dong George ternyata meninggalkan Amerika setelah tidak lama. Ya kan, penyelidikan itu dilakukan di tahun 1949 dan menetap di Asia selama beberapa dekade sebelum akhirnya meninggal dunia pada tahun 1999 di usia 91 tahun. Dan kalau memang dia sih pelakunya tentu pantat banget sih ya kan. Nah, kita tahu ya bahwa penyelidikan terhadap si George ini terhenti gitu.
pertanyaannya adalah, mengapa penyelidikan terhadap si George ini berhenti? Sebenarnya nggak ada jawaban yang jelas juga, dan beberapa orang juga menunjuk bahwa mungkin ada semacam korupsi gitu di tubuh LAPD pada saat itu, karena memang pada saat itu banyak orang korup guys gitu, dan memungkinkan bahwa si Hodel mungkin punya informasi tentang bagaimana dia punya pengaruh besar juga gitu kan, dan mungkin pada saat itu orang di LAPD juga menganggap terlalu beresiko untuk memproses si Hodel atau si George Hodel ini secara hukum. Namun ini masih dalam wilayah spekulasi aja ya dari internet gitu kan, dan belum dapat diverifikasi juga sepenuhnya. Tentu kita tahu lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak tubuhnya si Elizabeth Short ditemukan di Leimert Park. Kasusnya juga nggak pernah resmi terpecahkan dan tidak ada dakwaan juga, bahkan tidak ada persidangan juga untuk kasus ini, dan nggak ada kesimpulan hukum yang tersisa ya nak. Dan nggak ada ending hukumnya. Yang tersisa dari kasus ini hanyalah foto-foto forensik yang tercecer di berbagai koleksi surat-surat dari pengirim yang tidak diketahui, dan ada semacam transkrip penyadapan juga yang nggak pernah berhasil menghasilkan tindakan hukum juga gitu. Bahkan sejumlah buku-buku serta dokumenter-dokumenter juga masing-masing menawarkan interpretasi berbeda-beda juga atas fakta-fakta yang sama. Dan ya, kasus ini sering dibicarakan juga sebagai sebuah misteri gitu kan, yang pernah terjadi di LA, dan ini menjadi sebuah pelajaran dan peringatan tentang ya kita jangan sampai tertipu dengan yang namanya keindahan sebuah lokasi atau sebuah tempat. Bisa saja tempat tersebut cukup sangat berbahaya untuk kita lalui. Jadi sesuatu yang sangat indah terkadang menyimpan sesuatu yang mungkin tidak indah-indah juga gitu. So itu tadi adalah kasus dari Black Dahlia yang memang sangat terkenal sekali dan cukup menakutkan ya kan. Jadi terkadang kita harus berhati-hati juga dengan orang-orang yang seperti George Hodel ini. Kalau misalkan kalian itu tertarik dengan cerita-cerita seram, thriller, kasus-kasus serial killer dan misteri seperti ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Paradox Story. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.